Ya, ayah jemput ibu dulu. Bab 973-976. Li Fugui mengangguk dan melanjutkan, Anda juga tahu tentang perusahaan konferensi ramuan, dan perusahaan ini kebetulan adalah perusahaan di bawah sekte Yuxuguan. Sekarang saya adalah presidennya. Saya awalnya ingin pergi menemui Yuxu secara langsung. Terserah kamu. Tetapi kamu telah melihat apa yang terjadi baru-baru ini, bagaimana saya bisa punya waktu untuk pergi ke sana? Mendengar ini, Hua Duoduo mungkin sudah menebak apa yang terjadi pada Li Fugui. Senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Memikirkan kekuatan Yuxuguan, dikombinasikan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan konferensi ramuan dalam setahun, dan kekuatan Li Fugui saat ini, begitu Yuxuguan benar-benar mulai mempersulit Li Fugui, banyak hal tidak akan berjalan dengan baik. Sama seperti Lu Shaopeng datang, dia bisa menyelesaikannya dengan mudah. Setelah menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, Hua Duoduo sedikit mengernyit dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Fugui, apakah ada solusinya sekarang? Li Fugui mengangguk dan berkata tanpa daya, hanya ada satu cara, dan itu adalah pergi ke kuil Yuxu secara langsung, tapi berbahaya. Berat, Yuxuguan memotong anggota tubuh salah satu wakil presiden konferensi pengobatan spiritual kemarin. Meskipun dia tidak terbunuh, metode ini tidak diragukan lagi mengirimkan sinyal ketidakpuasan yang ekstrim terhadap saya. Hua Duoduo bertanya ragu-ragu. Kalau begitu, bisakah kamu tidak pergi? Li Fugui mengangkat kepalanya dan hanya menatap bunga-bunga itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melalui ekspresi wajah Li Fugui, Hua Duoduo tahu di dalam hatinya bahwa tidak mungkin jika Li Fugui tidak pergi. Belum lagi Li Fugui. Jika dia menjadi presiden perusahaan konferensi ramuan, dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Lagi pula, memiliki perusahaan ini tidak hanya berarti memiliki kekayaan miliaran dolar, tetapi juga melambangkan identitas dan statusnya dalam industri obat mujarab. Saat ini, hal ini tampaknya tidak banyak membantu Li Fugui, tetapi begitu dia menjadi Li Fugui, dia dapat bergabung dengan barisan sekte tersembunyi. Pada saat itu, identitas ini akan membawa kemudahan besar bagi Li Fugui. Memikirkan hal ini, Hua Duoduo berbisik, baiklah, karena kamu ingin pergi, aku akan pergi bersamamu. Li Fugui melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, tidak, ini terlalu berbahaya, aku tidak bisa membiarkanmu menempatkan dirimu sendiri dalam bahaya. Ketika dia mengatakan ini, Li Fugui sebenarnya berpikir bahwa jika dia bisa membawa Hua Duo bersamanya kali ini, itu akan sangat memudahkannya. Bagaimanapun, Hua Duo menghabiskan waktu lebih lama di game ke-6 daripada dirinya, dan kekuatan di game ke-6 tersebar di seluruh negeri. Meskipun Hua Duo hanya seorang kapten, sebagai seorang kapten, dia dapat menghancurkan pemimpin lokal terbesar, sama seperti di sini di Kabupaten Qinglong. Jiang Tai akan menghormati bunga ketika dia melihatnya. Tentu saja, selain Hua Duo, ada orang lain yang harus dibawa Li Fugui bersamanya saat ini, yaitu Xiao Rongrong. Meskipun gadis ini tinggal bersamanya untuk melindungi dirinya sendiri, keterampilan pesona uniknya menunjukkan efek yang kuat dalam menghadapi Lu Shaopeng kali ini. Di samping itu, Li Fugui tidak tahu kapan orang-orang sekte Tiangang akan datang ke Xiao Rongrong. Dia tidak khawatir Xiao Rongrong akan dibunuh oleh orang-orang sekte Tiangang, tapi dia takut memprovokasi orang-orang sekte Tiangang ke desa Xiaoxi. Dia tidak di desa Xiaoxi Sikun. Jika orang-orang ini menemukan rahasia yang tersembunyi di desa Xiaoxi, orang-orang ini mungkin dapat sepenuhnya mengendalikan seluruh desa Xiaoxi sebelum dia kembali. Tapi saat ini, secara alami mustahil baginya untuk menceritakan hal ini di depan Hua Duo. Hua Duo tidak menyangka Li Fugui begitu peduli padanya. Setelah tergerak, dia berkata dengan wajah datar, "Oke. Kenapa kamu memberitahuku semua ini? Apa yang terjadi padaku di game ke-6 begitu lama sehingga tidak berbahaya? Selain itu, ya, aku ingat sepertinya ada nama Yuxuguan di daftar misi. Jika aku berada di sisimu, jika kita menemui bahaya,
Aku masih bisa menggunakan alasan menjalankan misi untuk mencari anggota lain dari Biro ke-6 maju dan membantu kami. Li Fugui mendengarkan dan melambaikan tangannya lagi. Lupakan. Saya tidak sengaja menyebabkan masalah ini. Jika saya membawa Anda ke sini, maka... Sebelum Li Fugui selesai berbicara, Hua Duoduo berkata dengan lantang, "Saya kaptennya, dan saya tahu apa yang harus dilakukan." Li Fugui mengulurkan tangannya dan menggenggam jari ramping Hua Duo dengan rasa terima kasih. "Duo, terima kasih." Hua Duo mendengar kata-kata ini, dan seluruh tubuhnya terisi. Dengan penuh semangat, bulu kuduk merinding muncul. Dia buru-buru mendorong Li Fugui menjauh dan berkata dengan marah, "Cepat keluar dari sini. Mengapa kamu mengucapkan kata-kata menjijikkan ini? Ngomong-ngomong, kapan kita akan mengambil tindakan?" Li Fugui berkata dengan santai, "Malam ini, saya ingin menyelesaikan masalah. Ini sesegera mungkin. Saya dapat kembali dengan cepat ketika waktunya tiba. Lu Xiaopeng dari keluarga Lu baru saja pergi, dan dia diperkirakan akan segera datang ke sini lagi. Selain itu, Direktur kami Sunda pasti tidak akan melepaskan apa yang terjadi terakhir kali. Wanita-wanita ini tersisa di keluarga, saya tidak nyaman." Segera setelah dia selesai berbicara, Hua Duo menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata kepada Li Fugui, "Baiklah, Zhang Weiwei akan datang ke kabupaten sekarang. Kami akan membawanya bersama kami ketika kami pergi ke sana, Li." Fugui dia menolak lagi. "Tidak, dia harus menginap di Hotel King Long, yang merupakan markas saya di kabupaten ini. Tanpa perlindungan ahli, saya merasa tidak nyaman." Setelah mengatakan itu, Li Fugui sepertinya teringat sesuatu, dan berbisik kepada Hua Duoduo, "Duoduo, menurutmu ini tidak apa-apa? Biarkan Ning Jing tinggal di desa. Dia sekarang menjadi anggota Biro ke-6, meskipun dia bukan seorang master. Saya pikir dia dapat menggunakan keahliannya sebagai anggota Biro ke-6 jika dia menemui sesuatu. Dia adalah orang yang memerintahkan kantor polisi daerah, dan dia sangat pandai menangani keadaan darurat." Alasan yang diberikan oleh Li Fugui sangat sempurna. Hua Duoduo tidak punya alasan untuk menolak. Setelah mengangguk setuju, Li Fugui melanjutkan, "Ada orang lain yang harus saya bawa. Anda tidak bisa memarahi saya jika Anda memberitahu saya." Hua Duo memutar matanya pada Li Fugui dan bertanya dengan wajah tegas, "Apakah kamu berencana membawa wanita lain bersamamu?" Li Fugui berkata tanpa daya, "Lihat apa yang kamu katakan. Sepertinya aku tidak bisa hidup tanpa wanita di sisiku." Hua Duo mendengus dingin, menyilangkan tangannya dan tidak berkata apa-apa lagi. Li Fugui tersenyum meminta maaf dan berkata, "Saya ingin membawa Xiao Rongrong bersamaku." Hua Duo berkata dengan dingin, "Apakah kamu tidak berencana membawa seorang wanita bersamamu?" Li Fugui menjelaskan dengan serius, "Wanita ini berbeda dari wanita lain. Dia tinggal di desa, dan saya takut bisnis ramuan saya akan diambil. Lagi pula, dia berada di belakang lembah Baihua. Kali ini dia mendekati saya karena dia ingin mengambil bisnis ramuan saya di desa." Hua Duo adalah tidak tertarik dengan masalah ini. Jelas bahwa setelah perlahan-lahan menjadi tenang, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kalau begitu, mengapa kamu masih membawanya bersamamu?" Li Fugui merentangkan tangannya dan berkata, "Dengan dia di sisimu, target utama serangannya adalah aku. Tetapi jika kamu tidak membawanya bersamamu, dia akan berurusan dengan wanita lain." Kamu berkata, "Sebagai seorang pria, bukankah aku harus melindungi keselamatan wanita manapun di sekitarku?" Hua Duo mengerutkan kening dan meludah ke tanah dengan marah, memandang. Dia berkata dengan jijik, "Kamu hanya mencoba menemukan alasan yang sah bagimu untuk menjadi seorang gangster." Meskipun Hua Duo mengatakan ini di bibirnya, dia memahaminya di dalam hatinya. Li Fugui tidak akan membawa Xiao Rongrong bersamanya tanpa alasan selain itu. Sebagai prajurit kuno yang serius, Hua Duo dapat merasakan bahwa Xiao Rongrong memiliki selubung misterius pada dirinya. Hal lainnya adalah dia juga tahu tentang Lembah Baihua. Sebagai salah satu sekte tersembunyi, Lembah Baihua tidak dapat dibandingkan dengan sekte tersembunyi yang serius dalam hal kekuatan. Tetapi bagaimanapun juga,
ini dianggap sebagai sekte kecil. Ada banyak master di atas level bawaan di antara mereka. Jika seperti yang dikatakan Li Fugui, gadis ini mencoba merebut sumber ramuan di tangan Li Fugui, meninggalkannya di desa Xiaoxi niscaya akan menjadi bencana besar. Dan saat mereka pergi ke kuil Yuxu kali ini, mereka menghadapi orang-orang yang serius dan berkuasa. Jika area belakang tidak dapat dihuni, pada saat kritis, orang-orang dari lembah Baihua akan memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap masuk dan mengalihkan perhatian Li Fugui. Jangan katakan bahwa Li Fugui tidak akan bertahan ketika saatnya tiba. Jika dia mengikutinya, dia mungkin mati. Saat Hua Duo berpikir seperti ini, Li Fugui berkata dari samping, "Baiklah, karena kamu tidak ingin aku membawanya, maka aku tidak akan membawanya. Selama kamu bahagia, semuanya bisa didiskusikan." Kalimat singkat ini membuat Hua Duo tiba-tiba merasa hangat di hatinya. Orang ini benar-benar membuat orang mencintai dan membencinya. Oke, saya hanya mengatakannya dengan santai. Saya tahu betapa kuatnya kuil Yuxu. Karena kita sudah berencana pergi ke sana, saya tidak ingin melihat industri desa Xiaoxi dihancurkan oleh orang lain. Tapi jangan terlalu senang terlalu dini. Kamu boleh membawa Xiao Rongrong bersamamu. Tapi beritahu aku hubungan memalukan seperti apa yang terjadi di antara kalian berdua selama misi ini. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu saat itu. Hua Duo membuat pengumuman terakhir. Setelah mendengar ini, Li Fugui tersenyum bahagia. Dia berkata terus terang kepada Hua Duo, "Jangan khawatir. Saya berjanji selama misi ini, saya tidak akan melakukan apapun dengan Xiao Rongrong." Setelah mengatakan ini, Li Fugui menunjukkan senyum kejam di wajahnya dan mengulurkan tangan ke Hua Duo. Hua Duo melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah, "Kalau begitu, jika aku benar-benar tidak bisa menahannya lebih lama lagi, bisakah kita berdua?" Hua Duo sepertinya ingin membunuh Li Fugui. Menatap Li Fugui, dia menanyakan kata demi kata, "Apakah kamu mencari kematian?" Li Fugui tertawa terbahak-bahak dan dengan cepat memasuki pintu sebelum tinju Hua Duo menimpanya. Di dalam kamar, sekelompok gadis memandang Li Fugui dan Hua Duo yang masuk dengan ekspresi penasaran di mata mereka. Jing bermata tajam, dari ekspresi wajah kedua orang itu, dia mungkin menebak sesuatu. Dia bertanya kepada mereka dengan rasa ingin tahu, Duo, apakah sesuatu terjadi?" Hua Duo tidak menyembunyikan apapun di depan semua orang, mengangguk dan berkata, "Ketika kita menghadapi sesuatu, kita harus menghadapinya. Xiao Ning, kamu baru-baru ini berada di desa, merawat saudara perempuan di sini." Ning Jing sedikit tidak senang. Dia bergabung dengan ronde ke-6, itu untuk melayani negara, jelas tidak melindungi wanita-wanita ini demi Li Fugui. Setelah akhirnya masuk, ada tugas yang harus diselesaikan sekarang. Bolehkah meninggalkannya di sini untuk mengurus rumah? Duo, bisakah kamu mengajakku bersamamu? Aku baru saja bergabung dan kebetulan aku punya misi. Aku akan pergi bersamamu untuk mengenal satu sama lain. Hua Duo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kekuatanmu saat ini masih terlalu lemah. Selain itu, biarkan aku. Kamu tinggal di sini juga merupakan bagian dari misi." Ning Jing memandang Li Fugui penuh harap. Li Fugui memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, tidak diragukan lagi memberitahu Jing, "Jangan lihat aku. Bahkan jika kamu melihatku, aku tidak berani membawamu pergi." Jing sedikit kecewa. Tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk tetap tinggal seperti yang dikatakan Hua Duo. Gao Yunru berdiri saat ini dan bertanya dengan serius kepada Li Fugui, "Fugui, apakah kamu ingin pergi bersamaku?" Li Fugui mengangguk dan berkata sambil tersenyum masam, "Saya tidak bisa menahannya. Dia adalah pemimpin saya sekarang, dan aku harus mengikuti pengaturannya. Tapi jangan khawatir, setelah waktu ini, kamu mungkin akan kembali dalam beberapa hari. Masih ada urusan perusahaan di desa, jadi kamu harus lebih mengurusnya. Selain itu, saat aku kembalilah kali ini, aku akan mencoba membawakanmu beberapa pembantu lagi. Jika tidak, aku sedih melihatmu begitu lelah setiap hari."
Gao Yunru terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi. Sejak dia dan Yu Qingqing bersama-sama mengambil alih perusahaan, Li Fugui selalu menjadi penjaga toko lepas tangan. Tentu saja, dia juga tahu bahwa ketika masalah besar terjadi, Li Fugui pada akhirnya harus turun tangan untuk menyelesaikannya. Misalnya, Lu Shaopeng datang kali ini. Jika Li Fugui tidak mengambil tindakan, perusahaannya mungkin akan bangkrut sekarang. Selain itu, Gao Yunru mungkin tahu bahwa semua yang dilakukan Li Fugui tampaknya berkaitan erat dengan perusahaan, tetapi hubungan ini sangat halus. Memikirkan hal ini, Gao Yunru bertanya, "Kapan Anda berencana untuk pergi?" Li Fugui berkata dengan santai, "Saya akan keluar malam ini, pergi ke kota Jiangnan semalaman, dan kemudian naik pesawat ke sana." Pada saat ini, Li Xiuling sedang enggan bertanya, "Kenapa kamu terburu-buru? Tidak bisakah kamu menunggu sampai besok?" Li Xiuling awalnya berencana menghabiskan waktu bersama Li Fugui malam ini, namun akibatnya, harapan tersebut pupus lagi. Li Fugui menghela nafas, "Tidak mungkin. Situasinya cukup istimewa. Jika kita tidak sampai di sana dengan cepat, saya khawatir hal lain akan terjadi." Pada saat ini, Yu Qingqing berbicara dan berbisik, "Oke. Karena kamu harus pergi, ayo bersiap-siap. Ayo naik dan lihat apa yang dia butuhkan dan atur segalanya untuknya." Pada saat ini, Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Tidak, berkemaslah dengan ringan. Saya akan pergi ke ruang untuk membawa beberapa barang." Sambil berkata, Li Fugui memandang Xiao Rongrong. "Tuan Xiao, Anda lebih paham dengan situasi di kota Honghe. Anda harus bersiap dan kita akan pergi bersama nanti." Xiao Rongrong adalah masih memikirkan alasan untuk mengikutinya nanti. Li Fugui pergi ke sana bersama. Tidak apa-apa sekarang, sepertinya Li Fugui sudah lama berencana untuk membawanya bersamanya. Agar tidak menimbulkan terlalu banyak rasa malu, Xiao Rongrong berkata dengan sedikit malu, "Tuan, Anda hanya akan membawa saya ke sana sendirian. Saya khawatir para suster akan marah." Li Fugui memberi Xiao Rongrong gulungan besar dari matanya dan menjaga wajah tetap lurus. Berkata, "Siapa bilang aku akan membawamu ke sana sendirian? Bukankah ada Kapten Hua? Selain itu, jika bukan karena kamu mengetahui situasi di kota Honghe, aku mau mengantarmu." Li Fugui berkata pada Xiao Rongrong. Sikapnya benar-benar membuat gadis-gadis di ruangan itu merasa sedikit lebih baik. Li Fugui meninggalkan kata-kata ini dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia naik ke kamarnya, segera mengemas beberapa barang, dan pada saat yang sama mengambil cairan spiritual yang diberikan oleh sari ginseng kecil kepadanya dan cairan spiritual yang telah dia saring. Kemudian dia turun, mengambil mobil bersama Hua Duo dan Xiao Rongrong dan langsung bergegas ke kota Jiangnan. Malam yang hening, tunggu sampai sekitar jam 8 keesokan paginya. Ketiga orang itu telah tiba di kota Honghe. Kota Honghe terletak di barat laut Tiongkok, meski tidak seindah di selatan, namun memiliki kemurahan hati di utara. Cuaca yang cerah dan angin sepoi-sepoi yang bertiup memberikan kenyamanan berbeda bagi masyarakat setelah keluar dari bandara. Hua Duo melihat sekeliling dan kemudian berkata terus terang kepada Li Fugui, "Fugui, kami tidak terlalu mengenal tempat ini. Bagaimana kalau saya menelepon rekan-rekan saya di sini sekarang dan meminta mereka untuk datang dan membantu kami mengenal kota ini?" Li Fugui langsung melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tujuan kita kali ini adalah kuil Yuxu, dan kita di sini bukan untuk membicarakan bisnis di kota Honghe. Tidak perlu mengenal apapun." Baru pada saat itulah Xiao Rongrong mengetahui tujuan akhir mereka. Tujuan, tanah. Setelah mendengar kata kuil Yuxu, ekspresi Xiao Rongrong langsung berubah. Dia membuka bibir merahnya dan bertanya dengan hati-hati, "Tuan, apakah kita akan pergi ke kuil Yuxu?" Sampai saat ini, Xiao Rongrong tidak tahu bahwa Li Fugui sudah mengetahuinya. Segala sesuatu tentang dia, bahkan lebih mustahil lagi untuk mengetahui bahwa di belakangnya ada lembah Baihua. Dan mustahil bagi Li Fugui untuk mengetahui krisis saat ini di lembah Baihua. Menurutnya, alasan Li Fugui membawanya mungkin karena dia menyukainya. Menjadi bagian dari lembah Baihua,
tidak mungkin Xiao Rongrong tidak mengetahui apa itu kuil Yuxu. Kedengarannya hanya nama kuil Tao, namun nyatanya kuil Yuxu sama kuatnya dengan sekte Tiangang. Bahkan dalam beberapa aspek, bahkan lebih kuat dari sekte Tiangang. Ketika dia baru saja meninggalkan desa Xiaoxi, dia sudah bertanya pada Li Fugui apa yang dia lakukan di kota Honghe kali ini. Li Fugui baru saja memberitahunya bahwa dia akan memberitahunya setelah dia tiba. Jika dia tahu bahwa tujuan datang ke kota Honghe adalah untuk pergi ke kuil Yuxu, dia mungkin akan menemukan tempat untuk bersembunyi terlebih dahulu. Tapi sekarang, dia telah mengikuti, dan dia tidak berniat untuk kembali. Tentu saja, mustahil baginya untuk kembali. Li Fugui memandang Xiao Rongrong. Setelah membaca pikiran orang lain, dia menahan senyum dan bertanya pada Xiao Rongrong. "Apa, dari apa yang kamu katakan, kamu sepertinya sangat mengenal kuil Yuxu?" Xiao Rongrong melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, saya baru mendengarnya dari orang-orang, sepertinya ada banyak master di kuil Yuxu. Ngomong-ngomong, kenapa kamu pergi ke kuil Yuxu? Kami hanya menjalankan bisnis bahan obat dan tidak ada hubungannya dengan kuil Tao, kan, Li Fugui?" Perlahan-lahan dia menghilangkan senyuman di wajahnya, menatap mata Xiao Rongrong, dan berkata kata demi kata, "Jika kamu tidak ingin aku mengantarmu kembali, jangan banyak bertanya. Setelah itu kamu datang ke sini, kamu dapat melakukan apapun yang aku minta. Jika tidak kamu akan mati dengan menyedihkan." Ketika Xiao Rongrong mendengar ini, hatinya menegang. Bukan kata-kata terakhir Li Fugui yang membuatnya takut. Itu adalah tampilan terakhir Li Fugui. Rasanya Li Fugui tahu bahwa orang-orang dari sekte Tiangang mulai mencarinya. Setelah merasakan bulu kuduknya berdiri, Xiao Rongrong sekali lagi berubah menjadi burung kecil yang menggemaskan, dan buru-buru tersenyum dan berkata, "Guru, saya mengerti, saya tidak akan bertanya lagi di masa depan, saya hanya akan mendengarkan kamu sendiri." Huaduo hampir muntah darah. "Saya telah melihat orang-orang yang menjijikkan, tetapi saya belum pernah melihat orang yang begitu menjijikkan. Pemilik, aku benar-benar tidak tahu bagaimana gadis ini membuka mulutnya. Li Fugui, apa yang terjadi? Bisakah kamu membiarkan dia menjadi normal? Kamu juga wakil kapten tim kedua sekarang, dan dia memanggilmu master di setiap kesempatan. Bagaimana ini tidak pantas? Bagaimana jika ada niat tertentu? Orang-orang yang tidak dapat diprediksi mendengarnya. Apakah kamu tidak tahu seberapa besar dampaknya pada game ke-6 kita?" Menghadapi tuduhan itu, Li Fugui berkata kepada Xiao Rongrong, "Apakah kamu mendengar itu? Jangan panggil aku master di masa depan. Bersikaplah normal, panggil aku adik laki-laki." Xiao Rongrong sangat patuh, dan berteriak dengan manis dari samping, "Adik." Tiga kata ini tajam, lembut, dan menyayat hati. Huaduo ingin menamparkan wajahnya sendiri, berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia benar-benar bermulut kejam. Adik ini lebih buruk dari tuannya. Li Fugui juga merinding di sekujur tubuhnya, dia melambaikan tangannya pada Xiao Rongrong dan berkata, "Jangan panggil aku seperti itu, kamu tidak tahan, bersikaplah normal dan panggil aku saudara Li." Xiao Rongrong tertawa terbahak-bahak. "Ayo," dia mengangguk cepat dan berkata, "Baiklah, saudara Li." Setelah mendengar ini, Li Fugui akhirnya menghela nafas lega. Dibutuhkan setidaknya 1 hari perjalanan dari kota Honghe ke kuil Yuxu, dan kuil Yuxu terletak di Gunung Yuxu di sebelah utara kota Honghe. Ada radius 100 mil di sana, yang merupakan wilayah kuil Yuxu, dan tidak ada B dan B di sekitarnya. Jika ingin ke sana, mereka perlu melakukan persiapan yang cukup terlebih dahulu. Setelah mobil sampai di kaki Gunung Yuxu, mereka harus menghabiskan waktu setengah hari untuk mendaki gunung tersebut. Setelah malam yang panjang bepergian, satu-satunya hal yang terpikirkan oleh Li Fugui sekarang adalah segera menemukan tempat tidur besar yang lebih empuk dan berbaring untuk beristirahat dengan baik. Lebih-lebih lagi, setelah akhirnya sampai di kota utara, Li Fugui berpikir untuk mengajak kapten bunganya keluar berbelanja, membeli beberapa pakaian indah, dan merapikan kecantikan yang sangat dingin ini, sehingga dia bisa berubah menjadi seorang wanita kecil yang lembut. Setelah ketiga orang itu bertukar salam sederhana di depan pintu beberapa saat,
Li Fugui menghentikan mobil dan meminta sopir untuk mengantar mereka ke hotel terbesar di kota Honghe. Mata pengemudi muda itu penuh rasa iri saat melihat Li Fugui sendirian dengan dua wanita cantik yang begitu mempesona. 40 menit kemudian, mobil berhenti di pintu masuk Hotel Honghe. Sebagai salah satu dari sedikit hotel bintang 5 di kota ini, Hotel Honghe bisa dikatakan sebagai ciri khas kota Honghe. Gedung bertingkat 13 ini mencakup berbagai proyek seperti pemandian, hiburan, restoran, dan akomodasi. Setelah Li Fugui memesan kamar, dia naik ke atas di bawah bimbingan pelayan. Setelah memasuki pintu dan melihat kamar presidential suite yang luas, dia menunjukkan senyuman bahagia. Ketika pelayan keluar, Li Fugui memandang Xiao Rongrong dan Hua Duo dan bertanya sambil tersenyum, "Kalian berdua, apakah kalian sudah mandi?" Wajah Xiao Rongrong memerah. Dia belum mengangguk setuju. Hua Duo kemudian berkata dengan wajah tegas, Apakah kamu masih berencana untuk menggosok punggungku? Katakan, kamu harus menyingkirkan pikiran jahatmu sesegera mungkin dan berhenti memikirkan hal-hal yang berantakan itu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melakukannya. Luang kamu." Mendengar ini, kata-kata ini, Li Fugui merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata, "Apa yang Anda maksud dengan gangsterisme?" Saya bertanya apakah Anda ingin mandi dengan niat baik, tetapi sekarang telah berubah menjadi gangsterisme. Saya memperlakukan kebaikan saya seperti hati keledai. Dan paru-paru, jika kamu tidak mau mandi, aku akan pergi sendiri, ya. Hua Duo mengepalkan tangan kecilnya yang berwarna merah muda dan melihat punggung Li Fugui yang berjalan menuju kamar mandi. Dia mengutuk dengan marah, "Bukankah ini gangster? Mengapa kamu tidak ingin kami menemanimu jika kamu tidak pergi sendiri? Menutupi kamu bajingan, kamu brengsek." Li Fugui berjalan ke kamar mandi dan ketika dia melepas pakaiannya, dia menyadari bahwa dia masih memakai ular hitam kecilnya. Dia mengambilnya dan meletakkannya di samping ambang jendela. Tanpa diduga, binatang kecil itu mengangkat kepalanya dan mulai melihat tindakan Li Fugui yang membuka baju. Setelah melihat pemandangan ini, Li Fugui hampir pingsan. "Menurutku kamu juga ular nakal, tutup matamu atau keluar dan berhenti melihatku mandi." Li Fugui mengumpat dengan santai. Ular hitam kecil itu benar-benar menyelinap keluar melalui celah jendela. Li Fugui juga mengetahui kekuatan ular hitam kecil itu. Ia mengira ular hitam kecil itu memiliki spiritualitas dan tidak takut tersesat, sehingga ia mengabaikannya. Namun, saat Li Fugui berdiri di bawah pancuran dan menikmati kenikmatan air membasuh tubuhnya, dia tidak menyangka pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka. Mendengar suaranya, Li Fugui terkejut. Ketika dia melihat ke arah pintu, dia tidak menyangka Xiao Rongrong akan berdiri dengan hati-hati di depan pintu. "Saudara Li, apakah kamu ingin aku menggosok punggungmu?" Setelah mengatakan itu, Xiao Rongrong tidak lupa memberi Li Fugui pijatan. Mengedipkan mata, melihat situasi ini, Li Fugui hampir pingsan. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, kamu cepat keluar." Bukan karena dia tidak merindukan wanita, akan jauh lebih nyaman jika seorang wanita bisa menjaganya saat mandi. Tapi masalahnya, Hua Duo mengikutinya kemana-mana. Jika Hua Duo ketahuan, dia akan kembali marah, yang akan sangat mempengaruhi misinya kali ini. Tapi Xiao Rongrong tidak mengetahui kesepakatan antara Li Fugui dan Hua Duo kedua. Meskipun dia tahu bahwa Hua Duo adalah atasan Li Fugui, menurut pemahamannya tentang Li Fugui, anak laki-laki ini jelas merupakan raja laut yang luar biasa. Kapanpun dia muncul di berapa banyak gadis di sekitar Li Fugui yang memiliki hubungan polos dengan Li Fugui. Sambil berpikir seperti ini, Xiao Rongrong berkata kepada Li Fugui, "Saudaraku, apakah kamu begitu kejam mengusir orang?" Mereka akhirnya masuk setelah menunggu Kapten Hua keluar untuk memesan makanan. Bukannya Li Fugui tidak mau bermain-main dengan Xiao Rongrong di sini. Kuncinya adalah sebelum dia datang, dia telah berjanji pada Hua Duo bahwa dia tidak akan pernah berhubungan dengan Xiao Rongrong selama ini. Teman-teman, Anda tetap harus bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan.
Hal ini terutama berlaku ketika menyangkut janji-janji yang dibuat kepada perempuan. Keluar, jangan biarkan aku mengatakannya untuk kedua kalinya. Seperti yang diketahui semua orang, apa yang disebut Hua Duo memesan makanan hanyalah sebuah alasan. Dia ingin melihat dengan matanya sendiri seperti apa Li Fugui. Seperti yang dinilai Li Fugui, Hua Duo ada di depan pintu saat ini, mendengarkan dengan cermat gerakan di dalam ruangan. Setelah mendengar perkataan Li Fugui, Hua Duo menunjukkan sedikit senyuman di bibirnya, berpikir dalam hati bahwa dia masih seorang laki-laki. Xiao Rongrong tampak bingung, bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Li Fugui ini. Bahkan jika tidak ada peluang seperti itu sebelumnya, Li Fugui sendiri yang akan menciptakan peluang seperti itu. Tapi hari ini, dia sudah membawanya ke bibir Li Fugui, tapi pria ini masih bergeming. Mungkinkah Li Fugui benar-benar menebak sesuatu? Sambil berpikir seperti ini di benaknya, Xiao Rongrong tidak berani bertahan saat melihat ekspresi wajah Li Fugui. Dia menjilat bibir merahnya, dengan ekspresi kecewa di wajahnya, dan berbisik, "Hah, kalau kamu tidak mau, jangan mau. Kenapa kamu begitu galak?" Dia baru saja selesai berbicara. Pintu kamar dibuka oleh Hua Duo. Melihat Xiao Rongrong yang berdiri di depan pintu kamar mandi, Hua Duo berpura-pura terkejut dan bertanya, "Tuan Xiao, apa yang kamu lakukan di pintu kamar mandi? Bukankah Fugui mandi di dalam?" Wajah Xiao Rongrong sedikit terlihat malu. Hua Duo dengan cepat mengubah kata-katanya dan berkata sambil tersenyum, "Fugui baru saja mengatakan bahwa ponselnya ditinggalkan di luar dan memintaku untuk menyerahkannya padanya. Ngomong-ngomong, Saudari Hua, apakah kamu sudah makan?" Hua Duo tersenyum dan berkata, "Aku baru saja." Berkata ayo keluar dan bertanya, "Kita tidak perlu keluar untuk memesan. Kita cukup memesan apa yang kita inginkan di sini." Kedua gadis itu sudah makan agenda sendiri. Li Fugui merasa senang di dalam hatinya. Untungnya, dia tidak main-main. Jika tidak, Hua Duo pasti akan tertangkap saat itu juga. Saat itu, dia mungkin benar-benar harus berpisah dengan Hua Duo. Setelah mandi, Li Fugui keluar dari kamar mandi dengan bertelanjang dada dan mengenakan celana dalam yang besar. Ketika dia datang ke ruang tamu dan duduk, Hua Duo tampak muak dengan Li Fugui dan berkata, "Apakah kamu berencana menjual daging atau apa yang kamu rencanakan? Bisakah kamu memakai pakaianmu?" Li Fugui berpura-pura tidak berdaya dan berkata, "Saya juga ingin memakai pakaian. Tetapi ketika saya mandi tadi, saya tidak sengaja menjatuhkan pakaian saya ke dalam air mandi. Ketika kami datang, kami dikemas dengan ringan dan saya tidak membawa pakaian ganti apapun di ransel saya. Saya tidak punya pilihan selain menunggu pakaian mengering sebelum memakainya. Tentu saja. Jika Anda bersedia, buka pakaian Anda, bukan mustahil bagiku untuk memakainya. Jangan khawatir, aku tidak menyukai pakaian wanitamu." Hua Duo terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Li Fugui. Dia hanya memalingkan wajahnya dan mengabaikannya. Xiao Rongrong berkata sambil tersenyum saat ini, "Saudara Li, saya memikirkannya. Kami benar-benar datang terburu-buru kali ini dan tidak membawa pakaian apapun. Bukan apa-apa bagi Anda. Tetapi Saudari Hua dan saya adalah wanita. Kami tidak punya baju ganti. Itu cukup merepotkan. Ya. Bagaimana dengan ini? Ayo kita keluar membeli beberapa pakaian nanti dan melihat pemandangan kota Honghe. Ngomong-ngomong, kamu bilang ketika kita datang ke sini kita hanya akan pergi ke kuil Yuksu besok pagi. Kebetulan kita bersenang-senang hari ini." Ide Li Fugui bertepatan dengan saran Xiao Rongrong. Dia tersenyum riang dan berkata, "Oke, ayo keluar setelah pakaianku kering." Setelah mengatakan ini, Li Fugui memandangi bunga-bunga itu. Duo, apa kabar? Apakah kamu ingin pergi bersama kami?" Bagaimanapun juga, Hua Duo adalah seorang wanita. Dia biasanya terlihat galak, tapi dia masih sangat tertarik pada hal-hal seperti berbelanja. Oleh karena itu, setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, dia tiba-tiba berkata, "Bukan tidak mungkin bagimu untuk mentraktirku." Li Fugui tertawa terbahak-bahak dan berkata sambil tersenyum bahagia, "Jangan khawatir, keluarlah bersamaku, tidak membutuhkannya,
Biayanya 1 sen. Saya akan menanggung semua makanan, pakaian, perumahan dan transportasi. Dia tidak sama sekarang, belum lagi ketika dia datang ke kota Honghe kali ini. Meskipun dia tidak membawa banyak uang tunai, dia masih membawa beberapa kartu bank senilai ratusan juta. Belum lagi keluar membeli beberapa baju. Dengan uang di tangan, tidak ada masalah membeli beberapa properti di sini. Mereka bertiga sarapan di kamar. Li Fugui awalnya berencana untuk tidur siang. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia bisa mengajak Hua Duo berbelanja di siang hari, dia tidak berniat untuk tidur. Setelah menyerahkan pakaian kepada pelayan dan mengeringkannya, dia meninggalkan hotel bersama Hua Duo dan Xiao Rongrong, menyalakan navigasi di ponselnya, dan menuju pusat perbelanjaan terbesar di dekatnya. Adapun ular hitam, Li Fugui benar-benar melupakannya. Jam 12 siang, pusat perbelanjaan kebetulan sedang sibuk. Meski kota Honghe bukan kota lapis pertama, namun juga merupakan ibu kota provinsi. Bisa dibayangkan betapa makmurnya kota ini. Pusat perbelanjaan yang dipilih Li Fugui kali ini memiliki reputasi sebagai pusat perbelanjaan pertama di Honghe. Begitu mereka bertiga masuk, mereka tertarik dengan dekorasi megah di hadapan mereka, bersambung.